Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat. Allah masih beri kita kesempatan untuk bisa mengisi sisa-sisa kehidupan kita ini dengan cara mengisi koper kanan sama mengosongkan koper kiri katanya, sehingga insya Allah perjalanan kita mudah nanti menuju akhirat. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita pagi hari ini bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Wahid Rahman, dengan tema sabar senjata ampuh. Nah, ini luar biasa ini. Pak Jen tadi bilang kok kayaknya berat, kata beliau ya. Nah, kita coba dengarin dari Ustadz, senjata ampuh seperti apa ini sabar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz, kepada Ustaz kami persilakan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama-sama kembali. Mudah-mudahan bersama kita ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, ini tema menurut saya keren banget nih yang bikin. Yang bikin wabarakatuh. tema keren ya. Jadi apa, sabar senjata ampuh. Ampuh, Mungkin saya teruskan dikit. Sabar senjata ampuh menghadapi cobaan, menghadapi cobaan. ujian hidup begitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu ya, tentang agungnya sabar. Baru nanti gimana caranya agar bersabar dalam menghadapi cobaan atau ujian hidup. Ya. Eh, yang pertama adalah ayah bunda sekalian, bahwa apa, sabar itu menurut Rasulullah, yang pertama nih hadis ya. Sabar itu adalah cahaya. Uh, Sabar itu adalah cahaya yang menerangi. Nah, dalilnya itu bisa dibaca di dalam hadis sahih ya. Yang punya kitab Riyadhus Shalihin di nomor ke-25 kalau nggak salah ya. Di hadis Arba'in itu nomor 26. Sanadnya dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, alhamdulillah tamla'ul mizan, subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard, as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un. Kata Rasulullah, sabar itu adalah cahaya. Sederhananya, cahaya dunia dan akhirat. Sederhananya begini, orang yang hidup dengan kesabaran itu seperti hidup dalam cahaya yang terang.
Karena hidup dalam cahaya yang terang, maka berjalan pun mudah. Tidak hanya mudah dalam berjalan, tetapi di saat dihadapkan pada cobaan, maka jalan keluarnya nampak di depan sana. Tapi orang yang hidup tanpa kesabaran seperti berjalan dalam kegelapan, maka melangkah sulit. Dan jalan keluar seluruhnya tertutup. Sehingga ketika ada persoalan, orang yang tidak punya kesabaran akan amat sangat sulit melihat jalan keluar. Coba perhatikan, pelan, sabar. Sedikit. Orang yang marah, dia tidak punya kesabaran. Maka apa yang terjadi? Semua yang keluar menjadi irasional. Tidak masuk akal. Sikapnya aneh, lisannya aneh. Yang pintar pun nampak bodoh. Kenapa? Karena tidak terlihat. Dia berada dalam kegelapan. Tapi orang yang memiliki kesabaran yang kuat, Masya Allah, hidupnya terarah. Karena terang, semua jalan nampak. Melangkah pun mudah. Bagi orang yang memiliki kesabaran. Nah, jadi sekali lagi, yang pertama, ayah bunda, sabar itu adalah cahaya. Ya, sabar adalah cahaya. Itu satu ya. Ini saya bicara keagungan sabar. Yang kedua, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ini. Tidak ada pemberian Allah kepada seorang hamba setelah iman yang lebih baik dan lebih luas melebihi kesabaran. Sabar itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, berharga. Karena tidak ada pemberian Allah kepada seorang hamba yang lebih baik serta lebih luas setelah iman melebihi kesabaran. Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan hadis dari Abi Sa'id Sa'd ibni Malik ibni Sinan radhiyallahu anhu. Jadi diceritakan oleh beliau begini. Anna nasan minal ansar. Ada sekelompok orang Ansar datang kepada Rasulullah. Nah, hebatnya dulu ayah bunda, orang-orang itu datang kepada Rasulullah tidak hanya mau belajar agama, tidak hanya minta nasihat. Bahkan ada orang yang datang kepada Rasulullah minta-minta. Minta harta, minta makan. Kalau sekarang terbalik ya. Ustadznya yang datang minta-minta. Wah, itu aib. Aib betul itu. Bagaimana seorang ustadz minta-minta? Tak boleh. Makanya ustadz tuh harus punya sumber finance. Jadi harus punya penghasilan. Ya. Nah, bukan dari ngajar. Nih datang seorang apa namanya ya? Orang-orang Ansor, bukan sendiri, rame-rame datang ke rumah Rasul. Sa'aluhu. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu artinya? Mereka minta sesuatu kepada Rasul. Fa'atohum. Maka semua mereka itu diberi satu-satu oleh Rasul. Nggak ada yang nggak diberi. Sudahlah diberi satu-satu. Thumma sa'aluhu.
Kemudian mereka itu minta-minta lagi sama Rasul. Sudahlah dikasih, minta lagi. Fa'atohum. Diberinya lagi oleh Nabi. Tidak satu pun pulang dengan tangan kosong. Diberinya oleh Nabi. Hatta nafida ma'indah. Sampai apa yang ada pada Nabi itu habis. Habis, tidak ada. Maka faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadih. Ketika Rasulullah sudah memberikan semua yang ada di tangan beliau, maka Rasulullah memberi nasihat kepada orang-orang tadi. Rasulullah memberi nasihat kepada orang-orang Ansar tersebut. Coba renungkan, apa nasihat Rasul? Nih kata Rasul, Pak, "Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu ankum." Kata Nabi, wahai saudara-saudaraku, tak ada satupun yang kusembunyikan dari kalian apa yang kumiliki, kecuali semuanya sudah kuberikan kepada kalian. Setelah itu, nasihat Rasul. Ini renungkan, nanti berkenaan dengan sabar. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Saudaraku, kata Nabi, kalau kau jaga kehormatan kalian, maka Allah akan jaga kehormatan kalian. Maksudnya, minta-minta itu menghinakan kalian. Minta-minta itu menghinakan kalian. Maka janganlah kau minta-minta. Jaga kehormatanmu dengan tidak minta-minta. Nanti Allah jaga kehormatanmu. Kalau Anda tidak menjaga kehormatannya, bagaimana Allah akan jaga kehormatanmu? Kata. Kalau kau tak jaga kehormatanmu, lalu bagaimana Allah akan jaga kehormatanmu? Minta-minta itu kau hinakan dirimu. Lalu kemudian nasihat kedua Nabi apa? Wa may yastaghni yughnihillah. Kata Nabi, kalau engkau merasa cukup dengan apa yang ada pada dirimu, nanti Allah bikin cukup kamu. Tapi kalau kita nggak pernah merasa cukup, ya tidak akan cukup sebanyak dan sebesar apapun. Tapi kalau kita merasa cukup, sesedikit dan sekecil apapun menurut orang, kalau kita merasa cukup, ya cukup. Tapi kalau kita nggak pernah merasa cukup, ya nggak bakal akan cukup. Nah, ini yang penting nih ya. Nabi bilang, pesannya yang ketiga, wa may yatasabbar yusabbirullah. Kalau engkau berusaha terus bersabar dengan keadaanmu ini, maka Allah akan buat kamu jadi penyabar. Kalau kita berusaha sabar saja sudah tidak, gimana Allah akan buat sabar kita? Makanya ya Bunda, jangan bilang sabar berat Ustaz. Nanti berat betul. Ya, nanti berat. Insya Allah bisa gitu ya. Karena kata Nabi, kalau engkau berusaha menjadi penyabar, nanti akan dibuat jadi penyabar oleh Allah. Mau ada orang tuh sekarang kayak pasrah gitu loh ya. Apa pasrah? Kok kamu itu kok pemarah? Kok gini? Terus jawabannya apa? Ya sudah, kalau kamu mau berkawan dengan saya, ya emang saya kayak begini. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Loh, itu namanya menikmati ketidaksabaran itu. Padahal itu namanya apa namanya bisa diusahakan. Muhtasab. Sabar itu bisa diusahakan. Ya. Jangan menikmati ketidaksabaran. Karena sabar itu bisa diusahakan. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak berusaha. Ya. Baik. Selanjutnya, coba renungkan. Nabi bilang, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Kata Nabi, tidak ada pemberian Allah ya kepada seseorang ya, yang lebih luas dan lebih baik melebihi sabar. Saya ulangi ya, tidak ada pemberian Allah kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas melebihi kesabaran. Jadi artinya apa?
sabar itu adalah pemberian Allah yang terbaik dan terluas setelah keimanan. Nah, jelas ya, sahabat-sahabat sekalian yang saudara ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau yang pertama saya sampaikan, sabar itu adalah cahaya yang menerangi. Orang yang hidup dalam kesabaran seperti hidup dalam cahaya yang terang sehingga melangkah mudah. Kalau ada persoalan, jalan keluarnya nampak. Orang yang tidak punya sabar seperti berjalan dalam kegelapan dan ya kalau ada persoalan tidak mudah jalan keluarnya nampak karena tertutup gelap semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sabar itu adalah pemberian Allah yang terbesar dan terluas. Sudah ya? Baik. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, orang yang bersabar itu akan dibersamai oleh Allah. Artinya kalau kita balik, orang yang tidak memiliki kesabaran itu akan ditinggal oleh Allah. Saat dia ditinggal oleh Allah, maka yang mendekat siapa kemudian? Syaitan. Makanya orang nek marah itu ya karena ditinggal oleh Allah, makin jadi-jadi dia. Lisannya tidak terkontrol, perbuatannya tidak terkontrol. Karena di saat dia kehilangan sabar, Allah tinggalkan dia, maka dia akan bersama dengan syaitan. Orang kalau bersabar akan dibersamai oleh Allah. Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Surat Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa kata Allah? Allah berfirman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang kalau sabar, dia akan disertai dan dibersamai oleh Allah. Tapi saat seseorang kehilangan kesabaran, maka dia akan dibersamai oleh syaitan. Makanya orang kalau sudah tidak sabar, marah, akan menjadi. Sehingga kehilangan akalnya, kehilangan hatinya, kehilangan rasionalitasnya. Nah, karena itu sabar itu menjadi penting. Ya. Orang yang sabar akan dibersamai oleh Allah. Sehingga ketika Allah bersama kita, pasti semua yang keluar dari kita itu dalam kontrol ilahi. Pikirannya baik, lisannya baik, sikapnya baik. Karena dibersamai oleh Allah. Maka orang yang sabar, lihat kata-katanya, tidak akan pernah mau menyakiti. Lihat orang yang sabar, sikapnya, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Karena dibersamai oleh Allah. Tapi orang yang tidak memiliki kesabaran, lisannya tidak terkontrol. Maka kata-katanya seringkali menyakiti. Sikapnya juga demikian. Gitu ya, ayah bunda ya. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya ini pelan-pelan. Saya bicarakan tentang agungnya sabar dulu. Sabar itu, nah ini, pengantar ke surga.
Pengantar kemana? Ke Surga. surga. Gimana kita pengen surga, tapi kita nggak pernah punya kesabaran. Mana dalilnya? Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Surat Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Am hasibatum an tadkhulal jannah. Apakah kata Allah kalian semua mengira akan masuk surga? Apakah kalian semua mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum. Padahal belum datang cobaan kepada kalian. Apakah kalian semua akan masuk surga? Kata Allah. Padahal belum pernah datang cobaan kepada kalian. Mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebagaimana menimpa orang-orang dulu sebelum kalian. Mereka ditimpa apa itu? Kemelaratan, ya kan? Mereka ditimpa kesusahan, guncangan yang sangat besar. Ya. Sampai mereka berkata, kapan datang pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi ayah bunda, kesabaran itu sebenarnya jalan ke surga. Saya ceritakan satu cerita ya. Di zaman Nabi, ini hadisnya sahih. Dituturkan oleh sahabat Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah mendengar ini dari Ibnu Abbas. Bunyinya begini. An Atha ibni Abi Rabah. Dari Atha bin Abi Rabah. Qala, beliau berkata Atha. Qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Telah berkata kepadaku Ibnu Abbas. Kata sahabat Atha. Telah berkata kepadaku Ibnu Abbas. Apa perkataan Ibnu Abbas? Dijelaskan di sini, ya, perkataan Ibnu Abbas itu adalah ala urika imra'atan min ahlil jannah. Wahai Atha, kata Ibnu Abbas, mau nggak kamu kuberitahu orang yang akan menjadi penghuni surga? Mau nggak kamu kuberitahu orang yang akan menjadi penghuni surga? Kata sahabat Ibnu Abbas kepada Atha, mau nggak kamu kuberitahu orang yang akan menjadi penghuni surga? Kata sahabat Atha, qultu bala. Iya, saya pengen tahu. Siapa wanita yang akan menjadi penghuni surga? Qala, berkata Ibnu Abbas, hadihi al-mar'atus sauda. Wanita yang akan menjadi penghuni surga itu adalah wanita yang berkulit hitam. Berarti yang kulitnya putih hati-hati nih bunda ya. Yang punya kulit putih agak hati-hati nih bunda. Karena kata Ibnu Abbas, yang menjadi penghuni surga itu wanita berkulit hitam. Bukan itu maksudnya bunda ya. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita ini curhat sama Nabi. Apa kata wanita berkulit hitam itu curhatnya? Inni usra wa inni atakasyaf. Ya Rasulullah, saya ini wanita yang sedang mengidap penyakit epilepsi. Ayan. Wa inni atakasyaf.
Dan kalau penyakitku kambuh, maka pakaianku tersingkap sehingga auratku nampak. Lalu wanita itu merengek kepada Nabi dengan berkata, "Fad'ullah ta'ala li." Ya Rasulullah, tolong doakan dong untukku ya Rasul. Agar aku ini diberi kesembuhan. Penyakitku tidak kambuh lagi. Sehingga auratku tak nampak. Tolonglah doakan ya Rasul. Apa kata Rasulullah kepada wanita itu? In syi'ti soberti walakil jannah. Kata, kata Nabi kepada wanita itu, wahai saudariku, jika engkau mau, bersabarlah engkau dengan penyakitmu, maka surga menunggumu. Bersabarlah engkau dengan penyakitmu, maka surga menunggumu. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu afiyab. Yang kedua, jika engkau mau, saya akan doakan kepada Allah. Semoga Allah memberi kesembuhan untukmu. Coba apa kata wanita itu? Wanita itu berkata dengan cepat tanpa berpikir. Dia bilang, faqalat asbiru. Kalau begitu ya Rasulullah, saya milih sabar aja deh ya Rasulullah. Kalau sabar ini ternyata mengantarkan saya ke dalam surganya Allah. Bun, bun, ya. Surga jalan, apa? Sabar jalan ke surga. Nah ini pengen surga tapi nggak pengen sabar. Gimana dong? Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang cobaan kepadamu? Oh, ya, jadi agungnya sabar itu keren banget. Ya, keren, keren banget. Ya, sudah dapat berapa tadi ya? 4. Ya, tadi sabar itu adalah cahaya. Yang kedua, sabar itu pemberian Allah yang paling luas dan paling baik setelah iman. Yang ketiga, sabar dibersamai oleh Allah. Bersamai Allah. Yang keempat, apa tadi? Sabar mengantar ke sorga. Menuju surga. Masya Allah. Jalan menuju surga. Kemudian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kasih contoh lain bahwa sabar itu pengantar surga. Ini. Ada dituturkan oleh Aisyah, istrinya Nabi. Kata Aisyah begini. Sa'alat annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Satu waktu Aisyah, istrinya ya, bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit ta'un. Ta'un itu anu ya, penyakit menular. Ya, kayak pandemi gitu. Penyakit menular. Lalu annahu kana adzaban yab'atsahu Allah ta'ala ala may yasha. Kata Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya ya penyakit menular itu azab yang Allah turunkan pada orang yang dikehendaki. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'min. Dan penyakit menular itu Allah jadikan bagi orang mukmin sebagai rahmat. Bingung gitu ya. Jadi penyakit menular Allah turunkan sebagai azab pada orang yang dikehendaki. Dan penyakit menular itu adalah rahmat bagi orang mukmin. Lalu Nabi menjelaskan, "Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un." Tidaklah seorang hamba ya dia terkena penyakit menular. Terkena penyakit menular. Fayamkuthu fi baladihi. Lalu dia berdiam diri di negerinya. Apa maksudnya itu? Isolasi. Jadi istilah isolasi dalam penyakit menular itu sudah dibicarakan Islam 1435 tahun silam. Jadi kalau Anda kena penyakit menular, Anda jangan keluar. Nanti membuat mudarat orang. Maka mesti diisolasi.
ya, mengisolasi diri. Lalu kemudian sabiron, dia sabar. Jadi orang yang terkena penyakit menular itu mengisolasi diri dan sabar. Muhtasiban, yang ketiga, mengharap pahala dari Allah. Yang keempat, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lahu. Dan dia tahu bahwa ya, dia tidak ditimpa penyakit menular itu kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi orang kalau kena penyakit menular, satu mesti apa? Mengisolasi diri. Yang kedua sabar. Yang ketiga terus berharap pahala dari Allah. Yang keempat dia tahu bahwa itu takdir Allah. Maka apa yang terjadi? Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali orang yang terkena penyakit menular tadi, 4 tadi melekat pada dirinya, dia sabar, dia tidak keluar mengisolasi diri, dia tahu itu takdir, maka dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Oh, jadi siapa kemarin yang terkena apa? Apa namanya ya? Apa namanya? Pandemi. COVID, COVID. 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 Nah, yang terkena COVID itu dapat pahala seperti meninggalnya orang syahid. Masya Allah. Coba, syaratnya 4 tapi mengisolasi diri, sabar, tahu kalau itu takdir, yang keempat berharap pahala dari Allah. Maka pahala yang dia dapat syahid. Kalau dia meninggal dalam penyakit itu, matinya mati syahid. Jadi keren ya, sabar ya, Masya Allah. Tapi syaratnya kudu sabar. Kalau nggak sabar, nggak ada apa tuh pahala syahidnya. Ya. Jadi sabar itu adalah keren banget. Keren banget. Nah, baik ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah beberapa hal kita bicarakan tentang sabar. Kemudian sabar itu ya sesuatu hal yang diutamakan. Sabar itu adalah sesuatu yang harus diutamakan. Contoh, ada orang didolimi. Ini ada seorang didolimi. Boleh nggak dia membalas kedoliman orang itu? Halo? Boleh. Boleh. Sesuai dengan kedolimannya. Betul nggak? Iya. Sesuai dengan kedolimannya. Tapi bunda, nah, Memaafkan. kalau dia sabar dan memaafkan, itu hal yang lebih diutamakan. Benar itu. Benar. Harus ya. Dalilnya mana? Quran surat 42 ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Silakan. Surat 42, surat Asy-Syura ayat 43. Ya, betul. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Nah, apa kata Allah? Sungguh kata Allah. Tetapi bagi orang yang sabar dan memaafkan, maka perkara itu adalah perkara yang lebih diutamakan. Jangan mikir cara balasnya, Bu. Sabar itu adalah hal yang lebih diutamakan. Gitu ya? Masya Allah. Ini baru belum bicara tentang gimana caranya bersabar dalam cobaan. Ini belum. Ya, saya cuma ingin memotivasi, oh ternyata hikmah sabar tuh keren banget gitu. Sehingga nanti kita akan berusaha semua menjadi penyabar.
Kalau kita tidak tahu bahwa hikmahnya sabar tuh keren banget, orang susah untuk mau bersabar. Bales boleh sesuai. Tapi jika sabar, kata Allah, itu lebih diutamain loh. Selanjutnya, selanjutnya. Yang keberapa nih sekarang sudah nih? Keenam ya? Atau ketujuh? Ke, ke keenam. Keenam. Sabar itu, nah ini, sabar itu pahalanya nggak ada batasnya. Jadi pahala sabar itu tanpa batas. Keren banget ya. Pahalanya sabar itu tanpa batas loh. Bukan sabar ada batasnya gitu ya Ustaz. Malah itu keliru ya. Ini pahalanya sabar tanpa batas. Masya Allah. Coba ibadah paling keren apa ya? Salat di Masjidil Haram. Pahalanya berapa? Berapa? 100.000 kali. Wah. Salat di Masjid Nabawi 10.000 kali. 1000. 1.000 kali. Sedekah 1.700. 700. Baca Quran 1 huruf 10. 10. Semua itu ada batasnya semua itu. Tapi sabar nggak ada batasnya pahalanya. Pahala sabar itu nggak berbatas. Semua orang bisa sholat ya. Tapi belum tentu bisa sabar. Tapi sholat marah-marah. Semua orang bisa umroh haji asal punya duit dan dapat kuota. Tapi belum tentu bisa sabar. Makanya banyak orang haji berantem ya. Nggak punya sabar. Semua orang bisa berzakat. Semua orang bisa baca Quran. Tapi belum tentu bisa sabar. Karena itu pahala sabar nggak ada batasnya. Mana dalilnya? Al-Quran surat 39 ayat 10. Walaman sabara, saya potong ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Surat Az-Zumar ayat 10. Surat 39 ya. Dibaca semua artinya Ustaz ya. Boleh. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Masya Allah. Allah. Oh. Karenanya tadi ayah bilang, susah Pak Ustadz. Susah sabar, berat. Iya ayah bunda, kalau enteng pahalanya kipas angin. Karena susah, pahalanya tanpa batas. Ya bunda ya? Masya Allah. Ya bunda Ulfa, sabar susah nggak bunda Ulfa? Sabar Pak Ustadz, apalagi ngeliatin kelakuan anak Pak Iya, Ustadz. iya Pak. Ini sampai dicatat ini. Apalagi kalau ngeliat sikap anak Pak Ustadz, Masya Allah. Sabar tanpa batas pahalanya, Masya Allah. Iya. Nah, ya, jadi kalau kita tahu keutamaan-keutamanya, nanti kita akan berusaha jadi orang yang sabar. Insya Allah ya. Ya, walaupun kita belajar semua untuk sabar. Ya. Nah, kemudian, ayah bunda, jangan pernah membatasi sabar. Sebenarnya yang membatasi sabar itu bukan orang yang sabar. Saya bilang lagi ya, jangan membatasi sabar. Orang yang membatasi sabar itu adalah orang yang tidak penyabar. Sabar itu ada batasnya loh. Sabar itu ada batasnya loh. Terus bilangnya apa? Wong semut aja digigit ngelawan. Ya semut kan nggak punya Quran.
Quran. Semut nggak ngerti dalil. Semut nggak beragama. Ya tak? Nah, kita ini punya tuntunan Al-Quran. Kita diajarkan. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan, sabar tidak berbat. Mana dalilnya Ustadz? Quran surat 3 ayat 200. Ya, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanus biru. Hai orang-orang yang beriman, bersabar kalian. Wasobiru. Lihat, kuatkan kesabaranmu. Sabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Itu apa artinya? Oh, sabar itu nggak pakai batas. Sabarlah dan kuatkan kesabaran. Kenapa, Bunda? Karena yang membuat kita nggak sabar datang bertubi-tubi. Satu belum selesai, yang satu sudah datang lagi. Yang satu belum kelar, yang satu sudah muncul lagi. Tuh. Jadi sabarlah dan kuatkan kesabaran. Lalu warabitu. Robit itu artinya bukan bersiap siaga sebenarnya. Ikatlah kesabaranmu. Kenapa harus diikat? Jangan sampai dia lepas. Baju baju sabar itu harus kita terus pakai. Karena yang membuat kita tidak sabar tuh datangnya bertubi-tubi ya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, kalau jubah sabarnya lepas, sudah selesai, hancur. Makanya sabar tanpa batas. Jadi nggak usah batasi, memaafkan, nggak usah dibatasi. Sekali dua kali saya maafin Ustadz. Kalau di tiga kali mah nanti besar kepala dia. Enggak, insya Allah ukuran pecinya sama. Ya, terus aja gitu. Kan kita ini ngaku orang bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Ya penyabar, ya pemaaf gitu kan. Kan gitu ya. Coba buka Quran. Surat 3 ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 134. Ya, Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. nah coba perhatiin baik-baik tuh. Apa kata Allah? Ya, orang bertakwa itu adalah satu orang yang menafkahkan hartanya lapang maupun sempit. Berarti apa tuh? Dermawan. Kan gitu ya. Jadi orang bertakwa itu dermawan, tidak mungkin pelit, murah hati orang bertakwa itu. Tidak mungkin dia bakhil. Yang kedua, orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidah. Apa itu? Orang yang pandai menahan marah, sabar. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit mangkel. Ya Bunda ya.
Ya, ayah bunda ya, apalagi umur sudah glamor kata ayah tadi. Nah, iya, nek marah-marah melulu kan capek. Sabar terus dipakai terus. Oh, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ganti sedikit marah. Jangan dikit-dikit marah, tapi ganti sedikit marah. Marahnya dikit aja. Halo, ceritanya gampang ya, ya. Bacanya gampang, ceritanya gampang, ngerjainnya angel. Ya, Insya Allah. Ini saya nih apa? Kalau ngaji dengan ayah bunda ini, gak berani tuh ngomong yang macem-macem itu loh. Saya pengennya ya yang hari-harian kayak gini gitu. Gak usah ngomong, wah ini politik Islam, ini ekonomi Islam, wis gak usah. Apalagi cerita ini khilafiyah, ini pendapatnya ini pendapatnya ini pendapatnya ini, pendapatnya ini. Wah nanti darah ayah malah naik jadi 180. Dibikin pusing sama Ustadz. Makanya saya kadang-kadang itu benar kata Rasul ya. Wad usyai'in fi mahalli. Tempatkan sesuatu itu pada tempat yang benar. Itu kata ulama itu begitu. Tempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Ya. Jangan ngaji orang yang sudah glamor gitu. Tapi ngomongnya hukum ini, hukum ini, hukum itu, hukum ini. Semua mete. Jadi memang ngajar itu butuh kedewasaan ya. Saya gitu banyak ustadz muda-muda ya. Jadi ingin memperlihatkan ilmunya, bukan tepat guna. Itu zaman saya dulu muda ya. Wah kitabnya ini, halaman segini. Ini, pendapat ini, pendapat itu. Bareng ngaji, bukan dapat ilmu ayah bunda. Opo ustadz tadi itu, malah mumet ya. Ya, jadi orang bertakwa itu satu dermawan, yang kedua mampu menahan emosi. Jadi gak marah-marah terus. Terus dia bilang, Ustadz, kalau ditahan nanti gondongan Ustadz. Gondongan itu bukan karena nahan marah, gondongan itu kekurangan garam yodium. Ya. Karena memang marah itu tidak boleh dilampiaskan. Nanti jadi penyakit Ustadz. Salah, melampiaskan itu yang jadi penyakit. Makanya nek sudah marah itu wudhu. Ya kan gitu kan. Karena marah itu kan setan. Setan itu api. Wudhu itu pakai air. Maka api itu kalah dengan air. Nah kemudian yang ketiga apa ya? Orang bertakwa itu pemaaf. Memaafkan. Insya Allah. Apa? Pemaaf. Udah deh maafin aja lah. Orang mau ngomong apa kek? Ya ayah bunda. Kita tidak bisa mengontrol lisan orang, pikiran, dan perasaan orang. Saya ulangi ya. Kita tidak bisa mengontrol lisan, pikiran orang. Lisan orang nggak bisa kita kontrol. Pikiran orang nggak bisa kita kontrol. Terus yang bisa kita kontrol apa Ustaz? Hati kita. Orang mau berpikir bebas dia. Lisannya mau ngomong apa saja dia. Nggak bisa kita atur. Yang bisa kita atur tuh hati kita. Maafin apa enggak? Dendam apa enggak? Sakit hati apa enggak? Tuh. Ini yang bisa kita kontrol nih. Bukan mulut orang. Orang mau ngomong apa aja bodo amat. Silakan saja. Karena kita nggak bisa kontrol tuh pikiran orang. Jelas ayah bunda? Jelas ya? Masya Allah. Nah, jadi itulah orang-orang yang nanti gimana Ustadz? Caranya bersabar itu kayak opo tuh Ustadz? Kalau kita diuji oleh Allah. Nah, nanti materi selanjutnya. Belajarnya pun kudu sabar ya. Karena kata kata Imam Syafi'i, orang belajar itu syaratnya ada 6. Satu ada akalnya, dua bersungguh-sungguh, tiga mesti sabar. Iya. Nah, ayah bunda,
sabar itu terhadap berapa hal sih? Nah, ini dulu ya. Sabar itu terhadap 3 hal. Kata ya Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Halafi. Jadi beliau mengatakan sabar itu terhadap 3 hal. Ya, sabar itu terhadap tiga hal. Yang pertama adalah sabar terhadap perintah-perintah Allah. Sabar terhadap perintah-perintah Allah. Nih gak sabar terhadap perintah Allah, gak bakal dikerjain. Gak bakal dikerjain. Nih, tak kasih contoh. Ya, tadi ayah, bunda, jam 3 sudah tahajud. Atau enggak 3:30. Habis 3:30 tahajud, menjelang subuh banyak istighfar. Lalu masuk waktu subuh, qobliyah dan sholat subuh. Habis sholat subuh nunggu 5:30 kajian. Nih gak sabar, gak melu. Kalau gak sabar gak bakal ikut ini kajian. Iya. Jadi sabar itu terhadap perintah Allah. Perintah Allah itu banyak. Gak sabar kita gak kerjain. Kita gak bakal ngerjain. Makanya sabar itu yang pertama adalah terhadap perintah. Yang kedua, sabar terhadap larangan-larangan Allah. Larangan Allah ini banyak. Kalau kita nggak sabar, semua diterobos. Ya bunda ya, ngomongin orang itu larangan Allah apa bukan? Larangan Allah. Tapi masih asik aja ngomongin orang. Yang diomongin temen sepengajian lagi. Gimana? Masya Allah. Ya, yang diomongin temen pengajiannya. Masya Allah. Padahal kata Allah gimana? Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu cici. Yuk sabar nahan lisan. Sabar. Yang ketiga, ini yang penting. Sabar terhadap takdir-takdir Allah. Sabar terhadap takdir-takdir Allah. Tidak semua takdir Allah sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus tahu takdir Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Satu lagi ya. Yang ketiga itu sabar terhadap takdir-takdir Allah. Kenapa? Karena tidak semua takdir Allah sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus tahu bahwa takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Nah, makanya teh kudu sabar. Assalamualaikum. Masya Allah. Cucunya sudah mau berangkat sekolah tuh bunda tuh. Artinya. Iya. Masya Allah. Iya. Apalagi kalau sudah, aduh macam-macam lah. Ya, sabar terhadap apa? Takdirnya Allah. Nah, itu dulu deh, ayah bunda. Nanti bulan depan, bun, ayah, baru bicara tentang gimana senjata ampuhnya. Gimana sih caranya bersabar, Ustadz? Ngadepin ujian, Pak Ustadz. Sekarang aja, Ustadz. Ya jangan. Kelamaan nanti. Karena saya menulisnya bahwa sabar terhadap apa cobaan itu ada 12 cara. Ini dulu deh. Ya, coba lihat ya. Apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim, Ismail kecil, dan Hajar. Itu kan kesabaran yang sangat luar biasa. Kalau nggak sabar, nggak bisa berkorban. Kita cuma suruh beli kambing aja mikirnya setengah mati. Padahal uangnya banyak. Gitu. Iya. Begitu Nabi Ibrahim diminta anaknya lagi. Siti Hajar, ibu, anaknya diminta, coba bayangkan.
Itu kalau nggak sabar bisa nggak tuh ya? Ya nggak iso. Nabi Ibrahim tuh 80 tahun umurnya nggak punya anak. Barang dikasih anak oleh Allah, anaknya suruh pisahin dari dirinya. Lagi seneng-senengnya dengan anak, anaknya suruh pisahin, ditaruh di mana? Di kota Mekah. Tandus gersang. Beliaunya balik ke Babilonia. Dididik dan dibesarkanlah itu anak sama istrinya, Siti Hajar. Anaknya udah usia bisa diajak usaha 10 sampai 15 tahun, minta dipotong. Bagaimana perasaan Siti Hajar ini? Ini kalau nggak punya kesabaran kira-kira bisa nggak dikerjain? Ya gak iso. Apa kita nggak malu diminta satu kambing gak iso? Yang punya duit. Pantas Rasul bilang, "Man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang ya punya kemampuan, keluasan, bisa beli kambing dan bisa cukup buat makan dan kebutuhan, lalu dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku, kata Rasul. Ya, kita belajar kesabaran dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah, dan Ismail kecil. Ya, kita belajar kesabaran dari. Ya, bagaimana caranya Ustadz? Bulan depan ya. Ya, silakan. Yang mau ada Baik, pertanyaan. baik Bapak Ibu sekalian, dipersilakan langsung aja resen yang mau Saya Pak Ustadz. Ya, silakan Siap. Pak Bu Syukur. Ya, terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, bagaimana cara kita bersabar eh, di dalam eh, negeri yang eh, banyak kedoliman? Apakah kita harus harus diam? Karena kalau kita melihat kemungkaran itu, kalau kita diam saja tidak bertindak dengan tangan atau lisannya kan termasuk iman yang lemah. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Ini aneh. Orang-orang dahulu itu semangatnya itu Masya Allah. Memancing nih, Ustaz. Gini ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ya, dalil tadi yang ayah baca itu dalil umum. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi wa hadha adhaful iman. Ya, kalau engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuatanmu, tanganmu. Nek awakmu mampu. Kalau nggak mampu ngomong dengan lisanmu. Ya, nulis, ngomong. Nek nggak mampu dengan hatimu doain. Artinya apa? Islam ini ngajarin kita sesuai kemampuan kita. Ya. Jadi bagaimana namanya ngomongnya? Ngomongnya kata Rasulullah SAW, afdulul jihad kalimata adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang dolim. Di hadapan itu maksudnya apa? Datang, ngomong. Gak punya akses, titipin sama yang punya akses. Gak punya teman juga, ya udah doa. Ya. Jangan berteriak-teriak di masjid, di mimbar-mimbar. Makanya saya nggak ngerti tuh, Ustadz mengkritisi pemerintah, teriak-teriak di mimbar. Emang pemerintahnya dengar? Emang kalau teriak di mimbar lalu kemudian, mohon maaf nih ya, memaki, mencaci, pemerintahnya berubah? Yang enggak. Lalu kemudian, berdosa apa enggak mencaci maki? Ya berdosa. Kalau gitu gimana? Ya udah doain aja. Kalau kita doa kita dapat pahala, pemerintahnya berubah atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Makanya ada dalil, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka antah. Jangan engkau melawan pemimpinmu sekalipun engkau tahu engkau adalah benar. Karena itu nanti dampaknya lebih berat. Bahwa kita ngomong iya kehadapannya. Nih satu hal, kudeta misalnya. Nggak ada satu negeri
yang diawali dengan kudeta itu kemudian berhasil dengan bagus. Nggak ada. Lihat Libya hari ini. Dulu Masya Allah, anak sekolah di sana. Tahu betul. Sekarang coba kayak apa? Hancur. Bagaimana Irak? Ya, hancur. Nah, makanya menyampaikan saja, kalau punya akses datang, kalau nggak punya titipin. Sudah gugur kewajiban ayah. Ya, lalu kalau tidak doain, doain. Jangan emosi, ya emosi punya gregetan aja bawaannya. Ngomongin aja, kan ngomongin juga dosa kita dan nggak didengar. Nah, itu ya. Wallahu a'lam. Cukup Pak Abdul Syukur. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Allah. Pak Ya. Ustadz, ini ada satu di chat. Assalamualaikum Ustadz, apakah cobaan itu selalu berupa kesulitan? Dan apakah orang yang hidup berkecukupan memperoleh anak-anak yang baik, soleh, soleha, sukses dalam pendidikan, mereka adalah mencerminkan orang-orang yang sudah dijamin surganya ya Allah, tanpa cobaan dan kesulitan. Buka Quran surat ke-7 ayat 168. Ya, Buka ujungnya ya, saya baca. Wabalawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Silakan. surat Al-A'raf surat 7 ayat 68. Ujungnya 168. 168 ujungnya ya Ustadz. Dan Hmm. kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Iya ya Bunda. Ujian itu nggak mesti yang nggak enak. Yang enak juga ujian. Bahkan kadang-kadang orang tuh lebih kuat dengan ujian enggak enak daripada yang enak. Kayak gini lah ya Bunda nih. Kita naik mobil, jalannya mulus terus. Lama-lama ngantuk sama lupa. Kalau ada gerudakan, wah itu kita jadi bangun tuh. Orang tuh kadang-kadang justru sadar kalau ujiannya nggak enak. Kalau enak melulu nggak pernah sadar. Ya tak? Coba buka lagi Quran. Surat 41 ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fatu'ain arid. Surat Fusilat surat 41 ayat 51. Ya. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Nah, manusia itu kecenderungannya kalau enak terus suka lupa, menyombongkan diri, berpaling. Makanya kalau ditanya, kamu hebat ya, sehat melulu, padahal umur sudah segini, jawabannya usaha, hidup teratur, tidur teratur, makan teratur. Yang lebih teratur dari kita banyak sudah meninggal juga kok. Ya Bunda ya, itu bukan karena kita, karena Allah yang kasih. Jadi sombong kan jawabannya kan. Giliran dikasih susah, doanya panjang. Nek gak percaya, nek gak percaya. Ya, saya mau tanya sama eh, Bunda Kemas. Emakip. Bunda, kalau boleh saya tanya nih Bunda. Bunda sholatnya mana lebih khusyuk? Lagi seneng atau lagi susah Bunda? Udah 5. Masih ke menyut. Jadi Bunda sholatnya lebih khusyuk kalau lagi seneng apalagi susah. Lagi susah Pak Ustadz sampai nangis-nangis. Jadi kadang-kadang susah itu justru membawa kita dekat dengan Allah.
Gitu. Nah, kalau ada orang enak terus ya, enak terus, padahal dia gak sholat, itu namanya istidrot, namanya istidrot. Ya, jadi makanya ada ungkapan ini Pak, kata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, musibatun tukbilu biha ala Allah khairun laka min nikmatin tunsika dzikrullah. Musibah yang membuat engkau dekat dengan Allah itu lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuat engkau jauh dari Allah. Tuh. Musibah yang membuat engkau dekat dengan Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membuat engkau jauh dari Allah. Ayo. Masya Allah. Ya, ibu-ibu, ayah bunda. Jadi ujian itu nggak mesti yang nggak enak. Yang enak juga ujian. Anak soleh, anak baik, itu juga ujian. Kadang-kadang dengan seperti itu kita jadi sombong. Gitu ya. Wallahu a'lam. Berikut Ustadz dari chat ini dari Bu Martim. Apakah sabar itu menerima apakah sabar itu menerima kezaliman dari manusia tanpa membalas? Bagaimana kalau kita membalas untuk menyadarkan orang yang menzalimi kita itu supaya tidak berbuat lagi dia terhadap kita dan orang lain? Masya Allah. Tadi saya ajak baca Al-Qur'annya ya. Ayo coba baca surat 42. Ya kan? Sudah? Ya, Surat 42 dari ayat ke-39. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. surat 42 surat Asyura ayat 39. Dan Silakan bagi ya. orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Nah, membela diri boleh tuh, ya, membela diri boleh. Bentuknya bagaimana? Ayat 40-nya. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbud dhalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat itu, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nih, balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Jangan-jangan kita lebih besar lagi balasnya. Lalu kata Allah, akan tetapi barang siapa memaafkan, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Nah, kemudian ayat 42-nya ayat ke-43-nya langsung walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Silakan. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Nah, udah Wah, sampai situ aja ya. Pakai dalil aja, jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu nanti, Ustadz nggak ngerasain sih apa yang saya rasain. Ustadz sih, Ustadz sih nggak ngerasain apa yang saya rasain repot. Jadi Ustadz jawabnya itu nggak pakai perasaan, tapi pakai dalil Quran. Kalau pakai perasaan mah nggak boleh jawab agama pakai perasaan. Baunya mah balas aja Bu. Jangan pakai dalil. Ya Bunda Martim ya pakai. Terima kasih. Hmm. Insya Allah. Saya kadang-kadang kalau ngasih materi kayak gini tuh senyum-senyum sendiri ya. Wangel ya. ya. Baik, Bapak Ibu masih ada, silakan. Mana Pak Seperti Akib tadi? Uniul silakan, Uni Ulfa. Oh ya, terima kasih Pak Maswar. Saya sebetulnya ini seperti dapat hidayah tersentuh akan penjelasan Bapak tadi bahwa siapa yang punya kemampuan dia tidak berkorban, maka jangan
dekat-dekat ke tempat salatku. Ini apakah ini firman Allah di ayat berapa gitu Pak Ustadz? Sebetulnya saya mau bercerita sedikit. Saya sedang agak dilema kemarin ini. 2 bulan terakhir ini saya banyak dapat ujian. Plafon rumah ada yang lepas, akhirnya diganti dengan plafon dan atap dengan konstruksi baja ringan cukup besar, dan saya terpaksa menjual seperti dolar gitu untuk ini nih. Terus tiba-tiba juga ada saja misalnya kacamata yang harus ganti, gigi imitasi yang jatuh, semuanya biayanya cukup tinggi, dan lagi undangan-undangan keluarga yang begitu banyak, terakhir nggak bisa diabaikan. Tapi ternyata setelah itu masih saya bersisa lah uang untuk bisa korban sebetulnya. Tapi saya itu kok jadi diuji jadi dilema gitu. Saya sampai nanya sama anak, gimana nak ya? Apa mami terpaksa tahun ini tidak usah korban ya begitu. Ini bagaimana sebetulnya penjelasan ini Pak Ustadz? Sebetulnya masih bisa saya berkorban, tapi agak diuji karena banyaknya pengeluaran di akhir-akhir ini gitu, karena banyaknya cobaan gitu. Mungkin saya minta penjelasan pesan Pak Ustadz, apakah ini berupa firman Allah di ayat berapa begitu. Terima kasih. Itu aja Pak Ustadz. Baik. Adanya di kitab Bulughul Maram, itu hadis Nabi, Bunda. Ya, Oh, hadis ya. hadis berkenaan dengan bab Al-Adhahi namanya. Nah, Bunda alhamdulillah tuh dikasih cobaan, jalan keluarnya nampak. Ya, dolarnya masih tersimpan. Ada orang yang diuji, Bunda, nggak ada jalan keluarnya. Jangankan dolar, rupiahnya pun tak ada, Bunda. Jangankan dolar, rupiahnya pun tak ada. Bunda ada cobaan, tapi alhamdulillah jalan keluarnya Allah kasih ya. Dan Allah sudah ngasih jalan keluarnya. Masa saya tidak berbuat baik sama Allah ya? Malu saya rasanya tuh. Malu ya. Nah, yang dimaksud hadis, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang punya keluasan rizki, dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Maksudnya punya keluasan rizki itu, dia masih cukup untuk makan, ya, dan kemudian masih bisa berkorban. Tapi kalau tidak cukup untuk makan berkorban, tuh dolim, tidak boleh. Nah, dia masih cukup untuk makan dan berkorban. Nah, sudah, nanti rezekinya ada insya Allah. Wallahu Oh a'lam. iya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi memantapkan pikiran begitu. Iya, Terima itu kasih. namanya cobaan dari setan, namanya al-peliti. Setan jangan. Banyak pengeluaran. Banyak kok pengeluarannya. Setan tuh nggak bisa diam tuh. Karena dalam Quran tuh dibilang, setan itu akan membisikkan kepada kita bahwa kita akan menjadi berkurang harta kita. Sedangkan Allah, nah gitu ya, jangan Iya, astagfirullahaladzim. Terima kasih. Ustaz. Baik Ustaz, ini kelihatannya Pak Zen tadi yang berat mana Pak Zen Borita? Berat memang, tapi pahalanya luar biasa kata Ustadz Pak Zen. Di unmute dulu Pak Zen. Itu suaranya masih ketutup. Ya, udah. Dah. Sekarang, iya. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Oke. Begini Ustaz, kita sekarang ini kan dalam periode terakhir ya, sudah 70 up itu kan sudah dekat-dekat saat dipanggil. Nah, saya itu mencari apa yang paling diridhoi Allah pada saat umur dan kesempatan yang terbatas ini. Karena kalau misalnya Ramadan ya puasa Syawal, ya kita puasa 6 hari. Korban, kita ikut korban. Tapi saya mau mencari yang apa ya, continuous gitu. Continuous itu adalah amalan yang diridhoi Allah. Terima kasih. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW,
Inna, ya. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, apapun itu bentuk amalannya, walaupun sedikit. Amalan yang dilakukan secara terus-menerus, apapun itu bentuk amalannya, walaupun sedikit. Gitu. Jadi terus. Nah, walaupun sedikit, apapun itu ya. Nah, ini ada nih sesuatu yang sangat luar biasa. Nabi mengatakan, tidak ada hari terbaik di dunia ini. Dan tidak ada amalan yang lebih dicintai dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Melebihi amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Awal bulan Zulhijjah. Bahkan itu melebihi amalan-amalan di siang hari 10 akhir Ramadan. Kecuali malam hari. Jadi 10 awal Dzulhijjah ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu. Amalannya apa saja? 10 awal Zulhijjah. Awal Dzulhijjah. Tinggal kita ngitung tuh. Tanggal 10-nya tanggal 6 misalnya. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 28 Mei, hari Rabu. Nah, Rabu nanti. Tanggal 1. Perbanyak Rasulullah berpuasa. Ya, kalau bisa, kalau nggak bisa ya baca Quran, ya dzikir, ya sedekah. Itu semua amalan dilipat gandakan. Hadisnya sahih. Gitu. Ya, ayah. Apalagi kita ayah duduk di majelis ilmu ini, kata Rasulullah, ini lebih kata sahabat Ibnu Umar, ini lebih baik min ibadati sittina sanatan, daripada ibadah sebanyak 60 tahun. Masya Allah. Ya, duduk di majelis ilmu, ya, majelis fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Duduk di majelis ilmu itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Alhamdulillah. Ayah bunda, gitu dulu ya. Saya Iya. harus agak pagi nih ke tempat mengajar. Maaf ya bunda ya. Masya Allah, luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Lebih baik dari 60 tahun. 60 tahun, Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup. Saya ada yang kelupaan tadi ya. Ya, silakan Ustadz. Buat Bunda Ulfa, Ya. nanti baca Al-Baqarah 268. Atau saya Oh baca iya Pak, Al-Baqarah 68. Pak Ayah Maswar bisa dibacakan? Baik. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Silakan. Al-Baqarah surat 2 ayat 268. 67, 68. Baik. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat kikir, keji. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, ini lebih untuk meyakinkan Bunda. Setan itu menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu untuk pelit. Jadi tidak boleh bersedekah, tidak boleh berkorban tuh sama setan. Dan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Maaf ya Bunda. Ini ayat nih bukan. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bunda. Gitu cukup ya. Lahir batin. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Silakan Itu Ustadz. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian, kita tutup acara kita dengan sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai pekan depan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak.